Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Masih dalam membahas tentang rukun Islam. Setelah selesai membicarakan tentang syahadat dan sholat, maka masuk pada rukun Islam yang ketiga, yaitu membayar zakat. Sebagaimana dikatakan oleh musonif Syekh Nawawi Al-Bantani dalam mensurah Safinatun Najah melalui kitabnya Kasyifatus Saja, wasalisuha ita'uz zakati ay i'ta'uha liman wujida minal mustahiqina fauran idza tamakkana minal adai ma'a wujubi ta'mimi. Beliau mengatakan rukun Islam yang ketiga adalah membayar zakat, ita'uz zakat. Maksudnya adalah memberikan zakat kepada mustahik yang ada sesegera mungkin ketika memungkinkan memberikannya, serta wajib meratakannya. Dalam artian meratakan di sini adalah semua mustahik yang ada itu mendapatkan bagiannya. Nah, semua mustahik yang ada mendapatkan bagiannya. Lalu siapa saja mustahik zakat itu? Mustahik zakat sebagaimana kita ketahui ada 8 asnaf, 8 kelompok atau 8 golongan. Wahum samaniyatu anwa'in. Al-awalu faqirun wahdah, huwallazi la mala lahu aslan wala kasaba kadzalika halalaini. Mustahik zakat itu 8 golongan. Yang 8 golongan itu yang pertama adalah fakir. Fakir, siapa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta yang halal dan pekerjaan yang halal aslan sama sekali. Jadi harta halal dia tidak punya, ini yang halal ya. Kemudian usaha yang halal pun dia tidak punya, sama sekali tidak ada. Nah, itu yang dimaksud apa? Yang dimaksud fakir. Jadi orang yang tidak memiliki harta yang halal dan pekerjaan yang halal. Yang dimaksud dengan pekerjaan di sini adalah pekerjaan huwa tolabul ma'isyati, yaitu pekerjaan mencari kehidupan, ekonomi. Nah, tidak ada pekerjaan, tidak punya pekerjaan yang halal. Itu pertama. Disebutnya adalah fakir kalau seperti itu. Man la malalahu aslan wala kasaba kadalika aslan halalaini. Jadi orang yang tidak punya harta sama sekali yang halal, tidak punya kasab atau usaha sama sekali yang halal. Kemudian ada lagi orang yang memiliki harta halal saja. Dia hartanya itu halal, memiliki harta yang halal saja, tetapi hartanya tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan seumur hidup. Hartanya itu tidak dapat mencukupi kebutuhan seumur hidup. Kalau dalam I'anatul Thalibin misalnya dibahas ukuran seumur hidup di sini adalah disesuaikan pada umumnya orang-orang yang hidup. Nah, menurut kaul mu'tamad bagi umat Nabi Muhammad SAW yaitu sekitar 60 tahun. Nah, akan tetapi yang dimaksud adalah kecukupan kebutuhan sisa dari 60 tahun. Kalau orang usianya 40, berarti untuk sampai 60 tahun, 20 tahun lagi. Ini dibahas di kitab yang lain lebih leluasa ya. Nah, ketika hartanya dibelanjakan, yang mana ia tidak menggunakan hartanya itu untuk niaga,
tidak digunakan itu untuk berdagang, hanya untuk dibelanjakan saja, digunakan saja. Sekira hartanya itu tidak sampai memenuhi setengah dari kebutuhannya, misalnya kebutuhan perharinya yang gampang hitungnya jangan tahunan atau semua hidup lah, harian saja. Umpamanya dia itu kebutuhannya 10 dirham. Nah, kebutuhannya itu 10 dirham. Atau sehari itu butuhnya itu 50.000 untuk bekal hidupnya. Nah, kemudian dia ini tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya itu. Nah, kemudian apabila ia dikalkulasi hartanya untuk kebutuhannya seumur hidup, maka setiap harinya hanya mendapatkan 4 dirham atau kurang. Atau misalnya orang yang butuhnya itu sehari 50.000, tapi dia hanya mendapatkan 20.000 atau 15.000, tidak sampai dengan 50%-nya, lebih kurang daripada 50%-nya. Seperti hal dicontohkan di kitab, seperti orang yang kebutuhannya itu 10 dirham, dia hanya mendapatkan 4 dirham. Artinya belum sampai kepada 50% kebutuhannya, masih jauh kekurangannya. Berbeda dengan orang yang hartanya sampai memenuhi setengah kebutuhannya per hari. Dia kebutuhannya 10 dirham, tapi dia mendapatkannya itu 5 dirham. Nah, atau orang yang kebutuhannya 50.000, dia mendapatkannya itu 25.000. Nah, beda dengan orang yang perharinya itu bisa mendapatkan hartanya sampai memenuhi setengah kebutuhannya per hari. Maka orang ini bukan disebut fakir, tetapi disebut miskin. Jadi gampangnya, miskin itu selain dia tidak punya harta yang halal, tidak punya usaha yang halal, atau dia punya usaha yang halal, atau dia punya harta yang halal, tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, kurang dari 50% dari kebutuhan hidupnya. Kalau sampai di 50%, maka itu namanya miskin, bukan disebut fakir. Nah, kurang dari 50%, itulah yang namanya kategori miskin. Selain orang yang la malalahu wala kasabalah. Jadi dia punya harta, punya kasab, tapi pendapatannya itu sangat kurang. Adapun apabila ia memperdagangkan hartanya ini dijual belikan, maka kalkulasi kebutuhannya adalah per hari. Bukan dikalkulasi berdasarkan kebutuhan seumur hidup. Kalau hartanya itu diniagakan, hartanya itu diputar, diolahkan, diberdagangkan, maka dihitungnya itu bukan seumur hidup, tapi per hari ngitungnya. Apakah sampai kepada kebutuhan sehari atau tidak? Seperti tadi kalkulasinya. Kemudian termasuk fakir itu orang yang hanya memiliki pekerjaan halal yang layak bagi dia, tapi hasil pekerjaan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan per hari. Ini tadi sudah disabit sedikit. Contohnya, ia membutuhkan 10 dirham per hari, kemudian hasil pekerjaannya itu hanya mendapatkan 4 dirham atau bahkan kurang dari 4 dirham. Artinya tidak sampai di 50%. Bahkan lebih kurang pokoknya. Itu pun termasuk fakir. Atau lagi orang yang memiliki harta. Tadi pekerjaan, tidak punya harta tapi punya pekerjaan. Ini dia memiliki harta dan pekerjaan yang halal. Hartanya ada, pekerjaan yang halal juga ada. Tetapi harta yang telah dikalkulasi untuk kebutuhan seumur hidup ditambah dengan hasil pekerjaannya per hari, itu tidak mencapai setengah dari kebutuhan per hari, maka ia juga termasuk orang fakir. Itu definisi fakir, gambaran-gambarannya. Ya, misalnya ada seorang hanya memiliki harta umpamanya 100 juta. Ia telah berusia 40 tahun. Ini kalau dihitung seumur hidup ya, sepanjang hidup.
usia 40 tahun. Jadi sisa umur hidup menurut umumnya adalah 20 tahun. Yaitu 60 dikurangi 40. Berarti kan sisanya itu 20 tahun. Nah, apabila kebutuhannya itu perharinya adalah 50.000, maka 1 tahun itu dikalikan 360 hari. 20 tahun berarti 7.200 hari. 100.000 dikali berarti kan 7.200 hari, perharinya berapa gitulah. Itu kalau dihitung sisa umur ya, seumur. Tapi yang gampang tadi sajalah dihitung perharinya. Jadi ia tergolong fakir kalau memang kebutuhannya 50.000, dia hanya mendapatkan 14.000, 15.000, tidak sampai pada setengahnya dari kebutuhannya. Kemudian yang kedua, mustahik zakat itu wasani miskinun wa huwa man qadaro ala malin aw kasabin aw alaihi mama'an yasuddu kullun minhuma aw majmu'uhuma min jaw'atihi masaddan min haitsu yablughu nisfa fa aksara wala yakfihi kaman yahtaju ila asyaratin wala yamliku aw la yaktasibu illa khamsatan aw tis'atan wala yakfihi illa asyaratun. Pengertian miskin ini mustahik zakat yang kedua atau asnaf zakat yang kedua adalah miskin. Jadi beda antara fakir dan miskin. Bukan fuqara wal masakin itu satu, bukan, beda. Fakir wahdah menyendiri, miskin juga menyendiri. Beda dengan fuqara wal masakini. Nah, fuqara wal masakini dalam bahasa kita, bahasa bercanda. Itu mah fakir miskin zaman sekarang artinya ya kan. Walaupun mobilnya sudah mewah, uangnya banyak, masih merasa apa? Masih merasa miskin aja itu mah. Itu fuqara zaman sekarang. Dah. Pengertian miskin, ini asnaf yang kedua, mustahik yang kedua dari zakat, yaitu orang-orang yang memiliki harta atau memiliki pekerjaan atau memiliki dua-duanya. Harta dia punya, pekerjaan dia juga ada. Yang masing-masing dari harta dan pekerjaannya tersebut atau digabungkan keduanya, dari hasil hartanya, dari hasil hartanya itu digabungkan, tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ulangi, orang yang punya harta tapi tidak menutupi kebutuhannya, atau dia punya usaha sama tidak menutupi kebutuhannya, atau punya dua-duanya, dia harta ada, usaha juga ada. Bahkan kalaupun digabungkan dari harta dan hasil usahanya itu, hasil kasabnya itu tetap tidak mencukupi, tidak mencapai setengah kebutuhannya atau lebih. Misalnya, ia memiliki kebutuhan 10 dirham. Kemudian ia tidak memiliki harta atau tidak dapat menghasilkan dari pekerjaannya kecuali hanya bisa mendapat 5 dirham. Atau hanya bisa mendapat 9 dirham. Nah, dan tidak sampai pada 10 dirham. Maka itu namanya miskin. Artinya pendapatan dari hartanya, dari usahanya itu hanya mencapai 50% atau lebih, tidak sampai kepada 100% untuk kebutuhan hidupnya. Itulah namanya miskin. Asnaf yang kedua. Wa yamna'u faqrus sahsin wa maskanatuhu kifayatuhu binafaqati zauji awil qaribil ladhi yajibu al infaqu alaihi ka'abin wa jaddin la nahwu amin. Kemudian Syekh Nawawi mengatakan, seseorang tidak masuk dalam kategori fakir atau juga dalam kategori miskin jika kebutuhannya itu telah terpenuhi karena nafkah dari suaminya atau dari kerabatnya, yaitu orang-orang yang wajib memberikan nafkah kepadanya. Misalnya mana? Ayah atau kakeknya, itu kan yang wajib memberikan nafkah.
tidak dengan paman. Jadi kalau paman tidak ada kewajiban memberikan nafkah. Nah, jika dia itu sudah ada yang menanggung kebutuhan hidupnya, maka dia tidak termasuk lagi dengan fakir dan miskin. Karena ada orang-orang yang punya tanggung jawab, orang-orang yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya. Kalau istri karena ada suaminya, kalau anak karena ada ayahnya, kalau cucu karena ada kakeknya. Nah, walaupun dia itu statusnya fakir miskin, jika tidak ada itu, maka hilang kefakiran kemiskinannya bila dia itu ada yang menanggung kehidupannya, yaitu dari orang-orang yang wajib menafkahinya. Wa kadastisghaluhu binawafila wal kasabi yamna'uhu minha fa innahu yakunu ghaniyan. Begitu juga seseorang tidak termasuk kategori fakir atau kategori miskin jika ia disibukkan dengan aktivitas ibadah-ibadah yang sunnah, yang mana apabila ia bekerja, maka pekerjaannya tersebut akan mencegahnya melakukan aktivitas tersebut. Maka ia termasuk orang yang kaya. Dia tidak punya hak penghasilan karena waktunya itu dihabiskan untuk ibadah sunnah. Yang padahal kalau dia tidak melakukan ibadah sunnah, justru dia itu akan bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, orang yang melakukan ibadah sunnahnya itu sampai dia tidak bisa bekerja, tidak bisa usaha, walaupun dia tidak punya pendapatan, maka itu tidak termasuk orang yang fakir ataupun disebut orang yang miskin. Ada lagi, wala yamna'u dzalika istisghaluhu bi ilmin syar'iyyin aw ilmi alatin. Seseorang masuk dalam kategori fakir atau miskin. Kalau tadi tidak termasuk ya, ini dibalik nih. Seseorang masuk dalam kategori fakir atau dalam kategori miskin jika ia disibukkan dengan aktivitas mencari ilmu syariat atau ia mencari ilmu alat, ilmu nahu, ilmu sorob, dan lain-lain banyak, ma'ani, bayan, badi, karena itu ilmu-ilmu kebutuhan untuk mengetahui ilmu syariat, ya kan? Tidak mungkin tahu ilmu syariat, tidak mungkin bisa membaca kitab kuning, memahami tafsir dan hadis kalau tidak punya ilmu-ilmu itu, tidak disiplin ilmu-ilmu alat itu, model nahwu, sorob, ma'ani, bayan, badi, mantik dan lain sebagainya. Nah, yang apabila ia bekerja, maka pekerjaan tersebut akan mencegahnya melakukan aktivitas mencari ilmu ini. Kalau dia kerja, dia tidak bisa belajar, dia tidak bisa mencari ilmu. Itu kan, karena dia bekerja, sehingga mencari ilmu syariat itu, mencari ilmu alat itu akan terhambat karena dia bekerja. Dan kalau dia mencari ilmu, maka dia tidak bisa bekerja. Nah, seperti itu. Karena kesibukan tersebut hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, artinya kesibukan mencari ilmunya itu adalah fardu kifayah jika ia memang tidak memerlukan ilmu alat. Tetapi apabila ia memerlukannya ilmu alat, nah, maka mencari ilmu alat tersebut, mencari ilmu tersebut hukumnya menjadi fardu ain. Seperti yang dijelaskan oleh Syekhuna Ahmad Nahrawi. Wala yamna'u dzalika aidon maskanuhu wa khadimuhu wa siyabun wa kutubun lahu yahtajuha wa malun lahu ghaibun bimarhalataini au muajjalun fayu'ta ma yakfihi ila ayyasila maluhu au yahillal ajalu ali annahu al-ana faqirun wa miskinun. Kemudian rumah, pembantu, pakaian, buku-buku yang ia butuhkan
itu tidak mencegah status seseorang menjadi status fakir dan miskin. Artinya ia tetap tergolong dari fakir dan miskin. Nah, rumah, pembantu, pakaian, dia buku-buku, kitab-kitab yang banyak, itu yang ia butuhkan ya, yang ia butuhkan tidak mencegah seseorang dari status fakir dan miskin. Karena itu termasuk apa? Termasuk kebutuhannya. Adapun harta yang seseorang miliki, wa malun lahu ghaibun bimarhalataini. Adapun harta yang seseorang miliki tapi tidak ada di tempat, karena hartanya itu berada di tempat yang jauh, sekiranya membutuhkan perjalanan yang sangat jauh. Dicontohkan di sini bimarhalataini, sampai 2 marhalah. 2 marhalah itu sama dengan 16 parsah, yakni kurang lebih 81 km. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, diantaranya yang disebut 2 marhalah itu sama dengan 16 parsah, kurang lebihnya adalah 81 km. Hartanya jauh. Atau karena masih dalam bentuk piutang. Duitnya banyak tapi di orang lain. Tagihan gitulah ya, tidak ada di tangan. Nah, itu pun tidak mencegah status dari kefakirannya dan kemiskinannya. Jadi walaupun dia punya harta, jauh hartanya. Dia punya uang tapi tagihan di orangnya susah bayar. Waduh, besok lagi nggak bayar. Nah, ketika kondisi dia itu memang pada saat itu seperti itu, artinya dia tidak memegang harta, maka itu harta yang jauh, tagihan di orang-orang, tidak mengurangi status atau tidak menghilangkan, tidak mencegah status dirinya dari kefakiran dan kemiskinan. Oleh karena itu, ia diberi harta zakat sekiranya bisa memperoleh kembali harta yang tidak di tangannya itu. Atau agar piutangnya segera diterima. Karena saat itu status dia sekarang adalah sebagai orang fakir. Misalnya dia mau ngambil hartanya ke tempat yang jauh tadi, maka dia berhak tuh mendapatkan dari zakat untuk sampai pada hartanya. Atau bagaimana agar dia bisa melakukan tagihannya, mendapat bayaran dari orang-orang yang punya piutang, maka boleh diambil, boleh diberi zakat. Karena itu dia tidak terlepas dari status kefakiran dan kemiskinannya pada waktu itu. Nah, kemudian yang ketiga, asnaf zakat yang ketiga adalah amil. Siapa amil? Kata Syekh Nawawi, wasalisu amilun kasa'in ya'malu fi akhdiha min arbabil amwali wa katibin yaktubu ma'atahu arbabuha wa qasimun yaksimuha alal mustahikina wa hasirun yajma'ul malaka awzawisyahmani la qadin wawalin. Yang dimaksud dengan amil yaitu di sini Senawi hanya mengulas saja, karena di sini tidak sedang membicarakan zakat secara spesifik. Ini hanya melintas karena sedang menyebutkan rukun-rukun Islam. Insya Allah nanti kalau ada umur akan dibahas khusus tentang zakat nanti. Dari mulai muqaddimah zakat sampai jenis-jenis zakat itu apa yang harus dikeluarkan zakatnya, persentasenya berapa, terus kategori mustahik, amil nanti akan dijelaskan di waktu yang lain insyaallah, dibuatkan khusus. Jadi amil itu secara garis besarnya adalah, kata Syekh Nawawi, orang yang bertugas mengambil harta zakat dari orang-orang yang membayar zakat. Jadi nagihin tuh, amilin tuh. Keliling nih rumah mana yang sekiranya dia itu nisab. Tagih tuh. Nggak tahu nih, ambilin DKM nih seperti itu.
Kan banyak sekarang amilin ya. Apa nunggu dianterin doang gitu. Nah kalau melihat dalam kasih patuh saja, ya termasuk dia itu yang mengambil. Menjemput bola, menjemput zakat ke rumah-rumah, ke orang-orang yang memang nisob untuk mengeluarkan zakat. Ya kan kita paling di masjid ada panitia zakat tuh setahun sekali kalau Ramadan untuk urusan zakat fitrah saja. Zakat-zakat lainnya nggak ada yang mikirin tuh. Masya Allah ya. Itu satu itu. Kemudian kategori amilin juga termasuk orang yang menulis harta zakat yang diberikan oleh pemberi. Si A, RT sekian, RW sekian, jamaah masjid anu, pokoknya zakat. Oh, zakat niaga sekian, atau dia zakat pertambangan sekian, zakat pertanian sekian. Nah yang menulis itulah termasuk kepada kategori amilin. Nah kemudian orang yang bagikan harta zakat kepada para mustahik, yang nganterin kepada yang berhak menerima apa zakat tuh, kepada mustahik-mustahik dianterin sama dia, itu pun masuk dalam kategori apa amilin sama. Kemudian lagi adalah hasyir. Hasyir itu orang yang mengumpulkan para pengeluar zakat atau para mustahiknya. Bukan qadhi, bukan juga wali, bukan pemerintah, bukan pegawai negeri. Nah, orang yang memang dia tugasnya itu mengumpulkan pihak-pihak orang yang zakat dan pihak-pihak penerima zakat. Mungkin penyuluhan ini kali ya. Nah, kayaknya begitulah ya. Memberikan pengarahan kepada yang zakat dan kepada mustahik. Itu hasyir namanya. Hasyir ini pun termasuk kepada amilin. Nah, di kitab lain tentu lebih spesifik. Termasuk siapa yang bisa menjadi amilin, siapa yang bisa disebut menjadi amilin, bagaimana cara mengangkat amilin, tidak disebutkan di sini karena ini tidak spesifik sedang bahas zakat. Insya Allah, sebagaimana tadi disampaikan, nanti di lain waktu akan disediakan kolom khusus membahas zakat. Kemudian mustahik berikutnya adalah mu'allaf. Dikatakan warabi'u al-mu'allafatu in qasamal imamu wahum arba'atun. Mu'allaf dapat menerima zakat apabila imam, pemimpin, memang memberikan zakat yang untuknya. Memberikan zakat untuknya. Mafhum ibaroh ini adalah apabila pemilik harta zakat, malik disebutnya, telah langsung memberikan harta zakatnya kepada mu'allaf, maka mu'allaf tidak masuk dalam daftar sehingga imam tidak boleh memberinya. Yang benar adalah malik atau imam bisa memberikan harta zakat kepada mu'allaf seperti dalam Hasyiah Al-Bujairimi dijelaskan. Ini mu'allaf. Siapa saja mu'allaf? Nah, jadi mu'allaf itu adalah mu'allaf dapat menerima zakat apabila imam memang memberikan jatah zakat untuknya. Nah, apabila imam memang memberikan jatah zakat untuknya. Ini ada di kitab lain dibahas lebih luas. Bagaimana kalau orang yang zakat langsung berikan kepada mu'allaf? Apakah nanti imam masih harus memberi? Nah, dan nanti sebaliknya, kalau imam sudah memberi, apakah orang yang zakat juga masih bisa memberikan kepada mu'allaf? Nah, nanti ada di kitab khusus yang akan dibahas oleh kita di lain waktu. Mu'allaf. Itu namanya mu'allafatu qulubahum. Kadang-kadang suka ada kan datang ke masjid-masjid ya, ke DKM. Para mu'allaf ada yang masuk Islamnya tahun 70 sampai tahun 2025 masih jadi mu'allaf. Iya kan? Masuk Islam, ditanya, "Mang, masuk Islam tahun berapa?" Tahun 70. Sekarang tahun 2025. Masih datang ke masjid-masjid, ke DKM, minta jatah apa? Mu'allaf. Makanya nanti ini perlu dijelaskan apa itu mu'allafnya. Dah. Mu'allaf itu adalah di sini dibagi, apabila dibagi maka menjadi 4 bagian. Ya, 4 bagian mu'allaf. In qasamal imam wahum arba'atun. Nah, kalau imam membagi maka itu menjadi berapa? 4.
atau man aslama walakinnahu dhaifun yaqinin. Orang yang telah masuk Islam tetapi masih memiliki keimanan yang lemah. Ini contoh yang tadi kali ya. Islam tahun 70 sampai 2025 masih lemah gitu umpamanya. Nah, sekiranya kelemahan imannya ini masih dianggap sebagai iman, artinya tidak sampai copot keimanannya, tapi masih dalam koridor iman dia, cuman lemah imannya. Itu satu. Kedua, ada juga orang yang telah masuk Islam dan memiliki iman yang kuat, tetapi ia memiliki kehormatan tinggi di kalangan kaumnya yang non-muslim. Dia itu sudah masuk Islam, dia itu imannya sudah kuat, tapi dia orang berpengaruh di kelompoknya, di agama sebelumnya, di lingkungan sebelumnya itu. Nah, di non-muslim itu punya apa? Punya kehormatan yang tinggi. Wah, iya kan, kehormatan yang tinggi, disegani segala macam lah di kalangan kaumnya yang non-muslim. Yang mana dengan memberikan zakat akan diharapkan kaumnya yang non-muslim ikut masuk ke dalam agama Islam. Ini kan sebuah harapan yang bagus. Karena kita harus berdoa kepada Allah agar orang-orang itu mendapatkan hidayah. Nah, upaya ini adalah bentuk upaya kemanusiaan. Bukan berarti mengajak orang masuk ke dalam satu agama dengan harta. Kan bukan orang non-muslimnya yang diberikan. Tetapi orang yang sudah muslimnya, yang sudah kuat imannya, tapi dia punya pengaruh di luar sana gitu. Nah, itu bisa dimasukkan dalam mu'allafah. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Nawawi, orang yang telah masuk Islam yang keberadaannya dalam menjauhkan orang-orang muslim dari sikap buruk orang-orang non-muslim yang ada di sekitarnya. Jadi ini orang kerjaannya itu menjaga, ya kan? Menjaga, menjauhkan orang-orang muslim dari sifat-sifat buruk orang-orang non-muslim di sekitarnya, menyelamatkan umat Islam. Maka itu pun termasuk mu'allafatu qulubahum. Kemudian keempat, orang yang telah masuk Islam yang keberadaannya dapat menjauhkan orang-orang muslim dari sikap buruk orang-orang yang enggan membayar zakat. Ulangi, orang yang telah masuk Islam yang keberadaannya itu dapat menjauhkan orang-orang muslim dari sikap buruk orang-orang yang enggan membayar zakat. Artinya dengan dia ini orang-orang yang memang tidak mau bayar zakat bisa menjadi bayar zakat misalnya, ya kan? Karena orang yang punya niat tidak mau bayar zakat itu kan merupakan suatu tindakan yang salah, sesuatu tindakan yang buruk. Maka atau mungkin dengan cara ada orang lain yang menggembosi, membisiki agar tidak membayar apa? Zakat. Au mani'iz zakati, gitu kan. Orang-orang yang sengaja membisiki temannya agar tidak membayar zakat. Nah, kemudian ada orang yang bisa menginisiasi, mencari solusi agar umat muslim selamat dari keburukan orang-orang yang anti bayar zakat itu. Nah, itu adalah termasuk apa? Mu'allaf. Nah, ini bagian ketiga dan bagian keempat yang tadi disebutkan, orang yang telah masuk Islam keberadaannya dapat menjauhkan orang muslim dari sikap buruk orang-orang non-muslim. Kemudian yang keempat, orang-orang yang telah masuk Islam yang keberadaannya itu dia bisa menyelamatkan orang-orang muslim dari orang-orang yang orang muslim yang tidak mau membayar zakat. Nah, hanya diberi zakat dia apabila memberi zakat kepada mereka itu lebih memudahkan bagi orang-orang muslim daripada menyusun pasukan yang dipersiapkan untuk memerangi orang-orang non-muslim atau orang-orang yang enggan membayar zakat. Jadi jika dengan orang tersebut justru menjadikan satu diplomasi. Nah, dia itu menjadi diplomat zakat gitulah ya. Sehingga pengurus tidak harus memaksa dengan kekerasan agar orang bayar zakat, atau tidak harus diperangi dengan senjata orang-orang non-muslim. Nah, itu maksudnya. Jadi dengan diplomasinya
orang-orang bisa dengan sukarela membayar zakat. Adapun bagi yang pertama dan yang kedua, tadi dalam pembagian mualaf, maka tidak disyaratkan apakah pemberian zakat kepada mereka itu lebih memudahkan bagi orang-orang muslim daripada menyusun pasukan yang dipersiapkan untuk memerangi orang-orang non muslim atau orang-orang yang enggan membayar zakat. Itu tidak disyaratkan. Ini hanya bagian ketiga dan bagian keempat saja. Kemudian mustahik zakat atau asnaf zakat yang kelima adalah abid mukatab atau budak. Syekh Nawawi menyebutnya adalah wal khamisu ar-riqabu wa hum al-mukatabuna li'anna ghairahum minal ariqai la yamlikuna dzalika idza kanu li ghairil muzakki walau li nahwi kafirin wa hashimiyin wa mutallibiyin fayu'tauna ma yu'inuhum 'alal itqi, dan seterusnya. Yang dimaksud dengan budak dalam mustahik zakat adalah budak-budak mukatab, abid-abid mukatab. Abid mukatab itu adalah abid yang terikat transaksi kitabah. Transaksi kitabah adalah transaksi merdeka dari status budak. Dia sedang menyusun, menghitung waktu merdekanya. Nah, atas dasar kesepakatan harta dalam jumlah tertentu, sekian ratus juta, kamu merdeka. Dengan cara dicicil sebanyak 2 kali atau lebih dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, tuannya berkata, saya melakukan akad kitabah kepadamu dengan biaya 2 dinar yang dapat kamu bayar, yang dapat kamu cicil selama 2 bulan. Apabila kamu membayarnya, maka kamu merdeka. Itu umpamanya. Nah, kamu merdeka. Itu adalah disebutnya budak mukatab, abid mukatab. Jadi yang dimaksud dengan budak dalam mustahik zakat adalah budak-budak mukatab atau abid-abid mukatab. Karena selain mereka adalah budak-budak murni yang dicegah memiliki zakat. Nah, jadi kalau ini yang mukatab boleh karena dia termasuk mustahik. Selain mukatab dicegah dari menerima apa? Zakat. Abid-abid mukatab dapat menerima zakat ketika mereka dimiliki oleh tuan yang bukan orang yang berzakat. Jadi tuannya itu bukan orang yang berzakat. Meskipun mereka adalah milik tuan yang non-muslim atau tuan yang berasal dari keturunan Hashim dan keturunan Muthalib, mereka diberi zakat dalam jumlah yang dapat membantu untuk merdeka. Karena tadi merdekanya itu sedang menyicil. Artinya ini ada membantu agar dia menjadi orang yang merdeka. Nah, di sini yang disebut zakat itu untuk kemanusiaan. Orang-orang yang sedang menjadi budak, yang sedang mencatat kemerdekaannya, mencicil kemerdekaannya, dia dibantu dari harta zakat selama yang zakatnya itu bukan tuannya. Jadi mereka dibantu dalam jumlah yang dapat membantu untuk merdeka apabila mereka tidak memiliki biaya yang dapat memenuhi cicilan dalam akad kitabah, meskipun tanpa seizin dari tuan mereka. Disyaratkan mereka adalah abid-abid mukatab yang melakukan transaksi kitabah yang sah, bukan ilegal. Nah, sekiranya transaksinya tersebut memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Sekarang sih sudah tidak ada ya, tapi ini kan hukum ya harus dijelaskan. Walaupun memang sudah tidak ada. Rukun-rukun kitabah itu ada 4.
Fa arkanuha kata Syanawawi arba'atun. Ahaduha raqiqun wa surita fihi ikhtiyarun wa adamu sibban wa jununin wa alla yata'allaqa bihi haqqun lazimun kal marhuni wa saniha sighatun wa surita fiha labdun yus'iru bil kitabati ijaban kakata betuka au anta mukatabun ala dinaroini ta'ti bihima fi syahraini dan seterusnya. Nah, rukun-rukun kitabah itu 4. 1, dia itu abid, artinya rokik, budak dia itu. Disyaratkan dalam hal rokik, dalam hal budak adalah ikhtiar atau tidak dipaksa untuk melakukan akad kitabah. Nah, maksud ikhtiar itu pilihan sendiri tanpa paksaan orang lain. Dan bukan sobi, bukan anak kecil laki-laki. Atau majnun, bukan gila. Dan ia tidak terikat dengan hak yang wajib. Misalnya ia adalah budak yang digadaikan. Tidak bisa, karena dia dalam pegangan yang menggadainya. Kemudian yang kedua adalah, rukun-rukunnya itu adalah sigot. Nah, sigot kan resmi tadi namanya ya, sigot. Jadi disyaratkan dalam sigot adalah lafad atau pernyataan yang mengandung pengertian kitabah. Dari segi ijab, seperti aku melakukan akad kitabah denganmu. Atau kamu adalah budak mukatab atas biaya 2 dinar yang dapat kamu bayar selama 2 bulan. Kemudian apabila kamu bayarnya kepadaku, maka kamu adalah merdeka. Dan dari segi qabul, seperti aku menerimanya. Tadi dikatakan oleh Syekh Nawawi. Rukun yang ketiganya, biaya atau iwan dalam kitabah tuh. Disyaratkan dalam biaya adalah berupa hutang atau manfaat. Seperti tuannya berkata, saya melakukan akad kitabah denganmu atas dasar kamu membangun 2 rumah selama 2 bulan. Umpamanya gitu ya. Nah, atau jasa yang ditangguhkan dengan 2 kali cicilan atau lebih. Oleh karena itu tidak diperbolehkan cicilan yang dilakukan kurang dari 2 kali. Nah, kalau kurang 2 kali makan bukan nyicil namanya, cuma 1 kali ya. Begitu juga harus menjelaskan jumlah biaya, sifat biayanya seperti dalam bab pesanan atau salam. Nah, berapa kali cicilan dilakukan seperti 2 kali, 2 bulan atau 3 bulan sekali dan seterusnya. Nah, 2 kali itu dalam 2 bulan atau setiap bulan. Dan menjelaskan jumlah biaya dalam setiap kali cicilan. Misalnya 1 kali cicilannya 5 dirham dalam setiap cicilan. Itu termasuk rukunnya. Artinya ini betul-betul legal gitu. Kemudian yang keempat, ada sayyidnya, ada tuannya. Disyaratkan bagi tuan adalah mukhtar juga. Artinya tidak dipaksa. Ahli tabarruk dan ahli menjadi wali. Oleh karena itu akad kitabah tidak sah dari tuan yang dipaksa atau dari budak mukatab. Meskipun si tuan mengizinkan budak mukatab tersebut untuk melakukan transaksi kitabah dengan budak yang lainnya. Tidak bisa, karena harus orang merdeka gitu ya. Nah, begitu juga akad kitabah tidak sah dari sobi. Sobi itu laki-laki anak kecil, majnun, orang yang gila. Adapun akad kitabah dari mahjur lil falasi atau dari orang murtad, maka akadnya sah karena sifat pemikiran mereka terhadap harta adalah mauquf atau hanya diberhentikan, bukan dihilangkan. Nah, ini yang disebut apa? Ada 4 rukun kitabah tadi ya. Kemudian wa yazuju sarfu zakati ilaihim qabla hululin nujumi alal as-sahhi. Wa la yazuju sarfu dalika ila sayyidihim illa biidnil mukatibin. Menurut pendapat yang as-sah, lebih sahih, boleh memberikan zakat kepada budak-budak mukatab sebelum cicilan mereka lunas. Nah,
tapi tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada tuan mereka kecuali apabila ada izin dari para budak mukatab itu. Tetapi apabila zakat diberikan kepada tuan, kepada sayyidnya, maka tanggungan cicilan yang wajib dibayar oleh itu mukatab kepada tuannya akan berkurang sesuai dengan nilai ukuran zakat yang diberikan kepada tuan tersebut. Karena orang yang membayarkan hutang orang lain yang menanggung hutang dengan tanpa ada izin dari orang yang berhutang, maka orang yang berhutang bebas dari tanggungan hutangnya. Bariat dimmatuhu. Amal mukatabu kitabatan fasidatan wa huwa man lam yastawfa tilkal arkana wasyuruto fala yu'ta say'an minaz zakati. Lain halnya apabila budak mukatab itu yang melakukan akad kitabahnya kitabah fasidah, kitabah yang tidak sah, yang tidak ada rukun-rukun yang tadi, yaitu tidak menemui syarat-syarat dan rukun-rukun kitabah, maka tidak berhak menerima zakat. Karena itu disebutnya ilegal. Yang keenamnya, mustahik zakat itu gharim. Wasadisu al-gharimu wa huwa salasatun. Man tadayana li nafsihi fi amrin mubahin ta'atan kana aula wa in sarafa fi masyatin aw fi ghairi mubahin ka khamrin wa taba wa dunna sidku fi taubati. Yang keenam, mustahik zakat itu adalah gharim. Yang dimaksud dengan gharim yaitu orang yang memiliki hutang, ya, memiliki hutang. Gharim ini kata Syekh Nawawi dibagi menjadi 3 jenis. Nah, mana saja? Yang pertama, orang yang berhutang untuk dirinya sendiri, baik hutang tersebut untuk urusan yang diperbolehkan syariat atau tidak. Dan meskipun hutang tersebut dibelanjakan dalam hal maksiat atau dalam hal yang tidak diperbolehkan syariat, seperti mirasanti umpamanya. Dan ia, catatannya ini, dan ia telah bertaubat dan taubatnya dianggap serius, beneran, bukan pura-pura, atau ia membelanjakan hutang tersebut dalam urusan yang diperbolehkan syariat, maka orang ini diberi zakat disertai rasa butuhnya pada zakat itu. Nah, orang ini diberi zakat disertai rasa butuhnya pada zakat itu. Misalnya, karena waktu membayar hutang telah jatuh tempo, tapi ia tidak mampu melunasinya. Artinya dia butuh. Nah, jadi kalau dia itu punya hutangnya, bekas melakukan hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat, atau dia bekas melakukan yang memang tidak dibolehkan oleh syariat, tapi dia sudah betul-betul tobat dari perbuatannya itu. Nah, kemudian diberi zakatnya itu karena memang atas dasar kebutuhan. Artinya waktunya sudah jatuh tempo, dia tidak punya untuk membayarnya. Nah, itu gambaran gharim yang pertama. Kemudian gharim yang kedua, orang yang berhutang karena tujuan untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi di antara masyarakat. Berarti ini bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Au tadayana li islahi dati halin bainal qaumi ka'an khofa fitnatan baina qabilataini tanaza'ata bisababi qatilin walau ghairu adamiyin, dan seterusnya. Yang kedua adalah orang berhutang
karena tujuan untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi di antara masyarakat. Misalnya, ia khawatir akan terjadi fitnah antara dua suku, antara dua kabilah yang saling berselisih disebabkan permasalahan, misalnya adanya korban yang mati. Mungkin kemarin tawuran atau apa gitulah ya. Nah, sehingga dari satu kelompok itu ada yang meninggal dunia. Nah, khawatir ini akan terjadi balas-membalas terus. Meskipun bahkan bukan manusia. Meskipun bukan manusia yang korbannya ini. Nah, dikatakan walau ghairu adamiyin bal walau kalban. Nah, meskipun korbannya itu bukan manusia, bahkan meskipun seekor anjing. Kemudian orang ini rela berhutang. Nah, rela berhutang dan menanggung beban hutang karena tujuan menghindari terjadinya fitnah antara dua kubu tersebut. Apa hutang bekas tadi bermusyawarah, membuat kesepakatan, menyelesaikan salah keluargaan, atau apapun. Bekas apa ini hutangnya? Yang penting intinya untuk menyelesaikan persoalan dua kabilah yang berseteru. Ya kan? Agar tidak terjadi apa? Fitnah, saling dendam, saling bunuh, seterusnya. Sehingga ada seseorang yang rela berhutang, menanggung beban hutang karena tujuan menghindari terjadinya fitnah antara dua kubu. Maka orang yang berhutang ini diberi zakat meskipun dia orang kaya. Dah, ketiga. Tadi kan ada 3 jenis ya. Ketiga, orang yang berhutang karena tujuan menanggung hutang orang lain. Ini ruwet ini ya. Berhutang karena menanggung hutang orang lain. Dikatakan au tadayana li dhamanin fayu'ta in a'saro ma'al asili wa illam yakun mutabarri'an bizamani au a'sarahu wahdahu wa kana mutabari'an bizamani bi khilafi ma idza zamina bil idni. Masya Allah. Orang yang berhutang karena tujuan menanggung hutang orang lain, maka orang ini diberi zakat apabila ia dan orang yang ditanggung hutangnya adalah melarat. Kedua-duanya melarat. Meskipun ia yang menanggung bukan ahli tabarruk dalam menanggung, tumben-tumbenan dia gitu kan ya, bukan ahlinya, bukan ahli tabarruk. Atau ia yang menanggung hutang adalah orang yang melarat dan ahli tabarruk, sedang orang yang ditanggung hutangnya adalah orang yang mampu. Wah, orang ada ini mah. Sekiranya orang yang menanggung tidak menagihnya karena tanpa ada izin dari orang yang ditanggung hutangnya. Nah, di sini ya kan. Atau ia yang menanggung hutang adalah orang yang melarat dan ahli tabarruk, sedangkan orang yang ditanggung hutangnya adalah orang yang mampu, sekira orang yang menanggung tidak menagihnya karena tanpa ada izin dari orang yang ditanggung hutangnya. Berbeda dengan masalah apabila orang yang menanggung hutang mendapat izin dari orang yang ditanggung hutangnya, sedangkan ia yang menanggung hutang adalah orang yang melarat, maka ia tidak berhak menerima zakat karena tanggungan hutang itu dikembalikan kepada pihak yang hutangnya ditanggung. Nah, itu nomor 6 ya. Kemudian nomor 7, ini mas sekilas-sekilas saja karena memang yang sedang dibahasnya rukun Islamnya. Yang ketujuhnya itu sabilillah. Apa sabilillah? Wasabi'u, kata Syekh Nawawi rahimahullah, sabilullahi wa hum al-ghuzzatul mutatawwi'una bil jihad. Ay alladina la ruziqa lahum fil fai'i fayu'tauna walau agniya'a i'anatan lahum 'alal ghazwi. Nah, maksud sabilillah
yaitu orang-orang yang berperang jihad di jalan Allah serta tidak memiliki jatah bagian harta dari Baitul Mal, tidak digaji dia, bukan tentara dia ya, tidak digaji berangkat perang, maka mereka diberi zakat meskipun mereka orang kaya, karena bertujuan untuk menolong mereka dalam berperang. Itu yang dimaksud sabilillah. Lalu bagaimana dengan sabilillah zaman sekarang dalam bagian zakat? Ada imam, ada muadzin, khotib ya, marbot, maksudnya ke situ tuh, sabilillah ya. Segala macam lah banyak ya. Bagaimana? Tidak dibahas di sini ya. Tidak dibahas dalam Kasifat itu saja. Nanti kita bahas di waktu yang lain. Kemudian yang ke-8 ada Ibnu Sabil. Ini yang disebut musafir. Wasaminu Ibnu Sabili wa huwa ala qismaini majaziyin au munsyi'u safarin min baladi mali zakati wa hakikiyin wa huwa marun bi baladi zakati fi safarihi wa dalika ini tajabi alam yakun mahu ma yuwassiluhu maqsadahu au malahu fayu'ta man la mala lahu aslan. Ibnu Sabil dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, Ibnu Sabil majazi, yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh yang bermula dari daerah zakat. 2. Ibnu Sabil hakiki, yaitu musafir yang melewati daerah harta zakat di tengah-tengah perjalanan. Ibnu Sabil majazi atau Ibnu Sabil hakiki diberi zakat apabila ia membutuhkan sekira ia kekurangan bekal yang dapat membiayainya untuk sampai di tempat tujuan atau untuk sampai di tempat hartanya berada. Oleh karena itu, musafir yang tidak memiliki harta sama sekali diberi dari zakat. Tujuannya itu. Wa kadaman lahu malun fi ghairil baladi al muntaqalli ilahi bi syartin alla yakuna safaru maksiatan. Begitu juga diberi zakat adalah musafir yang memiliki harta yang berada di daerah yang bukan menjadi tujuan kepergiannya, dengan syarat kepergiannya bukan dalam hal maksiat. Sekalipun ada hartanya, maka dia bisa diberikan karena dia memang bukan pada tujuan kepergiannya. Nah, qala fil misbah wa qila lil musafir Ibnu Sabil li talabbusihi bihi ay bis sabili wat tariqi qalu wal muradu bibni sabili fil ayati man in qata'a an malihi intaha. Dalam kitab Misbah disebutkan bahwa musafir disebut dengan Ibnu Sabil karena yang namanya musafir itu menetapi jalan, sabil, torik. Para ulama berkata yang dimaksud dengan Ibnu Sabil dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang mustahik-mustahik zakat adalah orang yang jauh atau terpisah dari hartanya. Berarti dia tidak punya harta tuh, kan terpisah. Syarat-syarat mustahik tadi kan baru disebutkan mustahiknya. Sekarang syarat-syarat mustahik yang menerima zakat. Kadang-kadang kan jadi pertanyaan juga ini ya. Oh, bagaimana kalau ini? Nah, sekalianlah di sini dibahas syarat-syarat mustahiknya. Syarat-syarat mustahik zakat, Syekh Nawawi membuat satu khotimah. Khotimatun wa syartu akhiriz zakati min hadhihi samaniyati huriyatun wa islamun wa alla yakuna hashimiyan wala mutalibiyan liqauli sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi sadaqata awsakhun nas wa inna ma la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin wa wadu'al hasanu fi fihi
tamrotan ay min tamrotis sadaqati fanaza'ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bili'abihi wa qala kih inna alu Muhammadin la tahillu lana as-sadaqat. Sebuah khotimah penutup dari rukun Islam yang ketiga ya. Disyaratkan bagi orang yang mengambil atau menerima zakat adalah hurriyatun, merdeka. Wa islamun, Islam. Bukan termasuk keturunan Bani Hashim dan bukan termasuk keturunan Bani Muthalib. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya zakat ini adalah kotoran-kotoran manusia dan tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Hasan meletakkan sebutir kurma dari harta zakat ke dalam mulutnya. Hasan itu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengambil kurma itu dengan air ludahnya, dia dikorek gitu, diambil, jangan sampai ada yang tersisa. Kih kata Nabi. Nah, sesungguhnya kami adalah keluarga Muhammad yang tidak halal bagi kami menerima harta zakat. Itu jadi dari sabda dan dari perbuatan Rasul, ternyata memang Bani Hashim dan Bani Muthalib dilarang menerima sedekah, menerima zakat. Nah, apa makna kih? Nah, dikatakan di sini, wa makna awsakhinnas, pertama, yang dinamakan dengan lapad awsakhinnas. Apa maksudnya? Pengertian zakat sebagai kotoran manusia, maksudnya adalah apabila zakat tidak ditunaikan dari harta seseorang, maka harta tersebut menjadi terkotori sebagaimana baju terkotori oleh kotoran noda. Ini baju bersih nih, kemudian ada noda nih. Kalau dibiarkan ini noda bakal menjadi menjalar di semua baju. Itu zakat. Apabila tidak dikeluarkan itu zakat, maka itu zakat akan mengotori harta-harta sesisanya. Oleh karena itu keluarkan. Ini yang dimaksud dalam hadis Rasul bahwa zakat itu kotoran manusia. Karena itu hak orang lain. Kalau tercampur dengan harta kita karena tidak dikeluarkan zakatnya, maka itu akan menodai seluruh harta kita. Sabda Rasulullah SAW, kih. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Soban dengan mengutip dari Ibnu Qasim adalah dengan dibaca kasroh. Kih pada huruf kapnya. Dan tasdid pada huruf kho. Kih. Ya. Yang dapat dibaca sukun dan dibaca kasroh. Kih gitu, bisa dibaca gitu. Nah, ini dikutip dari kitab Al-Qamus bahwa diperbolehkan tidak memberi tasdid pada huruf kho dan diperbolehkan mentanwinnya. Ya, mentanwinnya itu diperbolehkan mempatahkan huruf kaf. Lapad kih adalah isim saut atau kata benda, suara yang mengandung arti mencegah anak kecil menggunakan atau mengkonsumsi sesuatu. Jadi kita juga itu kan kalau anak nelen apa gitu kan ya. Wa nuqila anil ustukhri al-qalu bi jawazi sarfi zakati ila Bani Hashim wa Banil Muttalibi inda man'ihim min khumusil khamsi. Qala al-Baijuri wala ba'sa bi taqlidi al-ustukhri fi qawli al-ana li tiyajihim wa kana Syekh Muhammad Al-Fudhali rahimahullah yamilu ila dalika mahabbatan bihim nafa'anallahu bihim. Sebuah pendapat yang mengatakan diperbolehkannya membagikan zakat kepada keturunan Hashim dan Muthalib
ketika mereka enggan menerima 1/5 hak mereka dari Baitul Mal. Nah, tidak mau mereka ya, misalnya. Nah, Syekh Bajuri berkata, tidak apa-apa mengikuti pendapat Istokhori untuk saat ini, karena mereka para keturunan Hashim dan Muthalib membutuhkan zakat. Bahkan Syekh Muhammad Al-Fadholi cenderung pada pendapat Istokhori ini karena kecintaannya kepada mereka, yaitu Bani Hashim, Bani Muthalib. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita melalui perantara mereka, yaitu para keturunan Hashim dan keturunan Muthalib. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.